Ya, sibuk banget sih pasti DPRD Oh DKI tahun ini, yes, men. apalagi juga nanti kita sudah ada gubernur terpilih yang baru, Iya, yang terus insya Allah juga ibu kota baru yang memang akhirnya diundur lagi Iya, ya kan. Nah itu pokoknya agak panjang ya. especially kayak berusaha to keep it civil dan juga peaceful ya, nggak Betul. sampai lempar-lempar kursi gitu kan. Iya, alhamdulillah nggak ada Iya. dan jangan sampai ada. Menurut aku agak anarkis dan tidak perlu ya. Iya. Dulu sempat ada PAW perempuan juga, cuma nggak pernah yang terpilih perempuan tuh baru kita. Wow, berarti history dong. History, thank God, OMG, alhamdulillah, puji Tuhan. representasi ya. Ada representatif perempuannya. Jadi sebenarnya proses buat membuat satu kebijakan tuh proses yang panjang ya. Panjang dan ruwet. Maraton ya berarti Iya. ya. Soalnya kan untuk urusan aku ya di Komisi E itu ada raperda, rancangan perda tentang pendidikan sama kawasan tanpa rokok atau kawasan bebas rokok ya. seneng banget. Yes, karena Akhirnya aku bebas dari asap. aku juga nggak suka banget Iya, indoor asap. smoking. Hello tetangga, Hello teman-teman Kasat Kusut. Hari ini gue nyebut tetangga karena gue kedatangan tetangga di dekat rumah gue. Seseorang tamu spesial, siapa lagi kalau bukan anggota Dewan, Farah Safira. Halo, Hai Kak. hai Zebi, lucu ya. Kak Farah, iya, gemes banget. Iya. Ternyata kita tuh cuman beberapa langkah gitu ya rumahnya. Cuma beda 2 blok deh kayaknya Iya, ya. tapi sayangnya dulu tuh sebenarnya kita beda dapil ya. Benar, benar. Dan beda nasib karena Jangan gitu sekarang dong. Kak Farah sudah duduk di DPRD DKI Jakarta. Alhamdulillah, betul. Mengemban tugas selama berapa hari ini berarti ini? Ya, berapa sekarang udah berapa bulan ya? Berarti dari Agustus 26 sampai sekarang mungkin udah 6 bulan ya masuk. udah 6 bulan. Gak ya. kerasa sih. Oh, oke. Nah, selama 6 bulan itu Kak, kan karena ini nama segmennya Kasat Kusut ya. Jadi sebenarnya kita omongin Ruwet apa ya. aja bikin kita tuh ruwet Rungkat gitu. mumet ya Yes, kayak Jakarta, kemacetan yes. Jakarta ya. Apalagi kan sebagai apa ya, lo kan sebagai public figure juga ya. Halo. Maksudnya kan lo sebagai anggota dewan gitu, kan terkadang agak susah mencari tempat untuk menceritakan tentang keluh kesah gitu. Kira-kira apa yang akhir-akhir ini lo rasain kayak harusnya bisa nih kita omongin bareng-bareng gitu. Yang jadi concern lo gitu loh Kak. Iya. Pertama thank you so much sudah invite aku ke Kasat Kusut nih, sebuah kehormatan. Biar kita diskusi bareng. Kebetulan ini studio juga di dapil ya, jadi Yes. sekalian kita sidak. Kalau keresahan ya sebenarnya a lot of things, banyak hal baik urusan Jakarta maupun Indonesia secara umum ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di media sekarang tuh lagi banyak kebijakan dari Presiden Prabowo juga yang memulai banyak polemik, diskusi dan agak bikin resah masyarakat. Nah, kalau soal anggaran gitu Kak, emang itu pemberitahuannya itu biasanya berapa lama sih kayak ke DPRD gitu? Kayak proses untuk merumuskannya itu kayak gimana gitu? Sebenarnya kalau di anggaran secara umum kita itu ada timelinenya ya. Jadi kayak kemarin aku tuh karena kita baru masuk di periode 2024 menuju akhir. Jadi kemarin itu kita hanya melakukan penetapan. Jadi kita sudah ada KUA, kebijakan umum anggaran sama PPAS. Jadi plafon sementara, anggaran sementaranya itu kita hanya membahas yang sudah ditetapkan oleh periode lalu. Jadi biasa pembahasannya itu mungkin nanti bisa dicek, tapi kurang lebih nanti di bulan April, Mei, Juni itu akan membahas KUA PPAS. Jadi nanti aku berhak untuk bisa membantu anggaran untuk 2026, APBD 2026. Tapi kalau kemarin kayak APBD 2025 itu hanya aku mendapatkan yang sudah draftnya, lalu dibahas tambah kurangnya, misalkan selisih yang di mana, ditambahkan yang di mana, tapi tidak bisa terlalu banyak perubahan. Jadi sudah ditetapkan. Nah nanti setelah penetapannya itu dirapatkan paripurna, ada rapat paripurnanya baru merumuskan atau mengesahkan rancangan APBD tersebut, RAPBD. Ya, sebenarnya prosesnya agak rumit ya. Iya, karena memang secara timeline beda sama nasional atau pemerintah pusat. Kalau di Pemda atau di Pemprov itu biasanya timelinenya nanti sekitar ada beberapa timeline, baik dari KUA PPAS tadi perancangannya, perumusannya, lalu nanti ada pembahasan APBD perubahan juga biasanya di pertengah tahun. Oh, jadi kayak bisa direvisi gitu ya? Ya, direvisi, tapi revisinya dari yang 2025 ya. Jadi di tahun yang sama baru nanti sekalian menyiapkan yang tahun depannya. Nanti baru timelinenya itu kemarin kalau nggak salah di bulan Oktober November lah, sampai nanti keputusannya di Desember. Tapi ini subject to change, misalkan ada beberapa timeline bisa dipercepat atau diperlama.
tergantung dengan urgensi dari beberapa hal yang ada di DPRD juga sih. Soalnya kayak di bayangan orang-orang gitu ya. Mungkin kalau kita kan sama-sama di politik jadi kayak udah tahu kira-kira DPRD itu ngapain aja. Tapi kan orang-orang mikirnya kayak lu mah nyalek jadi dewan terus udah nikmatin uang dari pajak orang-orang. Bener. Tapi terkadang tuh nggak kepikiran di behind the scene-nya tuh kayak emang kerjanya apaan aja, bikin kebijakan publik atau tadi kan kayak bikin anggaran gitu. Nah Kak Farah kan berarti fraksinya itu dari Partai Golkar. Dari Partai Golkar. Nah kalau dari Partai Golkar itu biasanya ada apa ya kayak mandat gitu gak sih untuk anggota-anggota dewannya kira-kira memperjuangkan apa kayak tahun ini gitu? Sebenarnya kita juga melihat dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kan di periode lalu kita ada 6 anggota dewan di fraksi Golkar. Dari 6 itu yang akhirnya terus ke 6 terpilih ya berarti 6 terpilih. Itu termasuk salah satu yang paling banyak gak di DPR? Enggak, kita gak dapat pimpinan waktu itu. Jadi waktu itu kalau gak salah yang pimpinan ada 5 partai. Sekarang juga ada 5 partai. Alhamdulillah tahun ini kita masuk di periode ini. Jadi di urutan kelima dari 10 atau 11 partai. Jadi dari 6 teman-teman dewan yang lalu 3 yang terpilih kembali. Jadi ada di komisi C, komisi D dan komisi E yang sebelumnya menduduki posisi itu. Sehingga yang menjadi concern kita itu juga melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh rekan-rekan dewan, senior-senior dewan di periode lalu. Sebenarnya salah satunya yang memang align sama komisiku di komisi E itu juga urusan pendidikan. Jadi di periode lalu sudah disahkan di bulan Agustus ya, sebelum tutup periode. Itu memang disahkan MOU sekolah swasta sekolah gratis. Jadi nanti mencakup sekolah negeri maupun sekolah swasta yang harapannya juga tier B maupun tier C. Oh yang katanya subsidi gitu dari DPR gitu lah ya sistemnya ya waktu itu kalau subsidi dari DPR-nya mungkin bukan dari DPR. Jadi kita nanti akan menggunakan dari APBD Provinsi DKI. Oh ini DKI sendiri ya? DKI sendiri. Berarti bukan dari pusat. Bukan dari pusat. Nah itu memang MOU yang dirumuskan sama teman-teman Komisi E di periode lalu untuk bisa bisa memberikan kesempatan pendidikan yang juga berkualitas untuk anak-anak Jakarta gitu. Jadi dari mulai SD, SMP, SMA. Nah ini yang juga menjadi target kita untuk diselesaikan. Salah satunya dalam bentuk perdanya itu peraturan daerah pendidikan. Gitu. Especially soalnya kan yang gak banyak orang tahu itu kan di Jakarta sebenarnya sekolahnya gak terlalu banyak buat amount jumlah anak-anak yang ada gitu. Betul. Nah setauku itu karena lahannya juga kurang gak sih Kak buat bangun sekolah lagi. Nah kalau misalnya dari sebagai anggota dewan gitu sekarang nyikapinnya gimana? Jadi ini sebenarnya salah satu masukan juga kalau kita suka sosper atau reses itu banyak pemerintah bukan kota di pemerintah kecamatan biasanya juga menyampaikan concern itu bahwa memang sekarang ini karena sistem zonasi. Jadi sebenarnya kan biasanya mereka pada komplain KJP zonasi gitu ya. Kamu udah ngalamin lah ya ketika nyalek kemarin harapan aspirasinya kayak gitu. Jadi kuota itu tidak cukup karena adanya sistem ada restriction dari zonasi itu sehingga teman-teman yang di wilayah tersebut hanya bisa sekolah di skala prioritas mereka. Jadi itu mereka nanti ada perhitungannya prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 tergantung dari wilayah kelurahan dan mana sekolah yang ada di kelurahan ataupun kecamatan tersebut. Nah akhirnya dari Dinas Pendidikan setelah kita juga diskusi memang salah satu hal yang dilakukan adalah pembangunan sekolah yang aku lupa sebutannya sekolah satelit ataupun juga sekolah yang terintegrasi. Gimana tuh? Sorry bukan satelit, sekolah terintegrasi. Jadi misalkan nanti dibangun nih sekolah SD di beberapa tempat yang memang sudah di ACC gitu ya lahan tempat-tempatnya di mana nanti digabungkanlah sama SMP juga. Jadi ada SMP baru ataupun gabung di sana. Iya, jadi kayak sekolah swasta kan, misalnya kayak Al Azhar gitu ya. Jadi dia ada SD dan SMP di satu gedung yang sama atau satu wilayah yang sama. Nah, harapannya juga kita biar meringkas lahan, tidak perlu membangun tidak perlu memerlukan lahan yang banyak, akhirnya menggunakan sistem seperti itu. Kalau sekolah harusnya sekolah yang terintegrasi sih sebutannya. Nah, kalau sebagai anggota dewan, stance lo sendiri soal zonasi itu gimana? Kan banyak pro kontranya. Lo pro atau kontra? Aduh sebenarnya serba salah ya. Karena niat dari zonasi itu baik. Bahwa kita mengutamakan adik-adik kita untuk bisa bersekolah yang terdekat dari mereka. Cuma yang sekarang yang tadi kita udah bilang bahwa sekarang ini supply sekolahnya ini sedikit sekali. Tidak mencukupi demand yang ada. Pada akhirnya ya kalau memang tidak bisa dan kita tidak bisa mengikuti
speed atau kecepatan dari kebutuhan itu, otomatis ya lebih baik zonasi itu dihilangkan atau diperbaiki mekanismenya. Misalkan boleh nih kita melihat kecamatan radiusnya diperbesar. Jadi nggak cuma dari kecamatan tersebut tapi mungkin kecamatan terdekat atau mungkin di tingkat kota. Jadi harusnya boleh dong yang berdomisili di Jakarta Selatan bisa di mana saja asalkan di Jakarta Selatan. Jadi ada beberapa kajian yang harus dilakukan dan itu memang ranahnya ranah Kemendik gitu kan, Kementerian Pendidikan. Ya sekarang aku juga lupa nih perbagiannya, ada yang Kemendik yang awal ya, yang pendidikan dasar ya kalau nggak salah. Nah itu juga mungkin akan dan mungkin dalam waktu dekat juga dikaji ulang. Kalau nggak salah sih akan dikaji ulang juga. Kalau APBD DKI sendiri itu kan berarti sekarang masih yang paling besar ya? Betul. Ya kan karena masih ibu kota kan. Iya. Nah itu pos-posnya yang paling utama tuh buat apa aja Kak biasanya anggarannya? Memang yang kita lihat memang banyak di ranahnya di komisiku. Jadi urusan pendidikan, kesehatan itu paling besar. Ada juga sosial. Jadi yang pendidikan kesehatan yang masih pilar utamanya. Makanya ketika kemarin ada pembahasan bahwa di ranah pemerintah pusat pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas kedua, itu juga kita sangat sayangkan karena ya pilar kehidupan ya kalau nggak terdidik ya harus sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa menjadi manusia yang produktif, yang cerdas. Tapi juga kalau tidak cerdas ya tidak bisa melanjutkan kehidupan gitu. Jadi kita sebelum kita membahas ekonomi sebenarnya pendidikan sama kesehatan tuh jadi prioritas kita di Jakarta sih. Harusnya dan basic needs-nya dulu ya. Betul, dan itu juga menjadi concern kita juga sih sekarang. Masih tetap kita pertahankan itu for sure. Nah, tapi emang boleh ya kayak pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu stance-nya berbeda gitu. Susah ya karena kita juga bisa melihat ada beberapa faktor. Mungkin kita juga bisa memberikan rasionalisasi ke pemerintah pusat bahwa concern di Jakarta seperti ini. Memang ada program-program prioritas yang memang dari pusat itu juga harus disebarluaskan dan diimplementasi di provinsi supaya masifnya dari kebijakan itu tuh bisa terasa. Sebenarnya niatnya baik. Nah memang nanti ini menjadi pembahasan yang akan berjalan selama tahun ini mungkin di 2025. Sibuk banget sih pasti DPRD DKI. Yes. Apalagi juga nanti kita sudah ada gubernur terpilih yang baru, yang insya Allah juga ibu kota baru yang memang akhirnya diundur lagi ya kan. Nah itu pokoknya kita sih di DKI prinsipnya tidak mau terlalu intervensi ya keputusan dari pemerintah pusat dan memang bukan ranah kita gitu. Jadi kita hanya fokus bagaimana selagi Jakarta menjadi ibu kota masih jadi DKI, ya udah kita fokus bagaimana kita bisa menjadikan Jakarta itu kota global, bagaimana kita bisa implementasikan yang mana menjadi penting bagi kita. Tapi juga kita tetap align sama pemerintah pusat gitu sih. Nah, that's interesting sih yang aku tuh sering banget dengar kalau misalnya lagi acara-acara anggota dewan itu kayak bilang oke, kita belajar soal ini, sosialisasi soal ini, soalnya Jakarta bakal jadi kota global gitu. Kan sangat ini ya terminologi yang sangat overuse ya kan, sekarang ya. Nggak tahu kita suka pakai buzzwords atau flowery words gitu kan. Tapi sebenarnya kebanyakan orang juga terkadang tuh nggak ngerti maksudnya kota global tuh seperti apa gitu. Emang Jakarta yang di envision oleh DPRD DKI itu global seperti apa gitu. Jadi untuk menyampaikan atau untuk bilang bahwa Jakarta itu menjadi standar kota internasional atau menjadi barometer kota-kota urban di internasional, itu memang ada beberapa faktor. Misalkan tadi untuk tata kotanya seperti apa, terus seberapa banyak sanitasinya sebaik apa, lalu juga tingkat kemacetan, polusi udara, beberapa faktor yang itu ada standarnya. Ada, kan ada ranking juga. Jadi indikator itu yang menjadi acuan kita dalam berpikir bagaimana Jakarta global itu bisa terrealisasi, kota global itu di Jakarta bisa terrealisasi. Dan itu sebenarnya sudah dari teman-teman Bapeda, Badan Perencanaan Daerah yang memang sudah merumuskan, dan itu rumusan mereka yang secara grand vision itu yang akhirnya diterjemahkan ke eksekutif yang dimana DPRD sifatnya mensupport pelaksanaannya. Jadi sebenarnya rumusan itu tidak semerta-merta dari DPRD tapi juga dari ranah DPRD sebagai legislatif, tapi jadi dari teman-teman eksekutif, teman-teman dinas, Pemprov gitu ya. Jadi yang merumuskan dan menerjemahkan itu juga nanti dari mereka. Bagaimana kita bisa mengawasi kebijakan itu baik tadi dari segi indikator-indikator ya. Jadi ada KPI. Yang kita tahu
ada dari ya tadi yang sanitasi, pendidikannya, bahwa kelayakan hidup di sana, standar hidup seperti apa, tingkat kebahagiaan dari Happiness warganya. index, Ya itu juga jadi faktor. Sweden gitu ya, kayak Sweden Ya gitu. hopefully ya one day kita bisa envision sebagai salah satu negara kayak di Eropa atau di negara-negara Eropa lainnya bisa punya ruang terbuka hijau yang lebih banyak. Public transportationnya juga lebih baik, terintegrasi. Jadi masih banyak PR-PR itu sih. Tapi memang satu hal yang pasti itu memang dari sistem tata kelola kotanya sendiri. Jadi intinya recognize internationally gitu ya ternyata ya, kota global. Betul. Ya. Jadi bayangin misalkan kita nih bukan warga negara Indonesia pengen tinggal di Jakarta. Nah berarti kan kita harus lihat apa sih yang membuat Jakarta itu menarik. Apakah dari UMKM-nya mungkin banyak makanan enak, atau mungkin dari kelayakan hidup, rumah tinggalnya seperti apa, tempat tinggal, dan masih banyak hal lainnya gitu sih. Nah sebelum kita terlalu jauh mungkin ya, untuk mendapatkan perhatian pemirsa lagi gitu. Pemirsa Kira-kira sebenarnya tapi dasarnya itu fungsi DPRD tuh apa sih Kak? Kayak DPRD tuh ngapain aja? Especially sebenarnya aku tahu masih banyak orang yang malu buat ngakuin mereka tuh sebenarnya belum tahu juga perbedaan DPR, DPRD, DPD dan lain-lain. Mikirnya ya udah itu perwakilan rakyat lah pokoknya gitu. Nah kalau DPRD tuh sebenarnya fokusnya ngapain? Kita tuh ada 3 fungsi. Jadi ada fungsi legislasi, membuat peraturan daerah, ada fungsi anggaran, sama fungsi pengawasan. Jadi bagaimana dari 3 fungsi itu benar-benar kita jalanin. Nah mungkin fungsi legislasi itu bagaimana kita bisa membuat perda, mengusulkan, membuat rancangan perda, peraturan daerah yang applied atau bisa diterapkan di Provinsi DKI. Dan itu memang diterapkan bagi orang-orang atau warga Jakarta, berKTP Jakarta, maupun yang tinggal dan berdomisili di Jakarta. Terus yang kedua tadi soal fungsi anggaran, bagaimana kita menentukan, membahas tadi si KUA PPAS, bagaimana kita bisa menolak atau mengusulkan prioritas anggaran tersebut, itu juga masuk dari fungsi anggaran. Dan yang terakhir baru fungsi pengawasan, bagaimana implementasi dari kebijakan yang sudah kita terapkan baik di Perda maupun anggaran tersebut betul-betul sampai nih ke masyarakat. Makanya ada kegiatan Sosper itu sebenarnya sekarang namanya jadi fungsi pengawasan terhadap produk hukum daerah. Jadi bagaimana Perda yang sudah ada itu benar-benar tahu masyarakatnya, hak dan kewajiban mereka sebagai warga Jakarta itu dari perda-perda tersebut gitu sih. Nah itu yang utamanya. Nah Kurlep kan berarti jadi anggota dewan nih sis, itu kan udah 90 hari lebih gitu ya. Nah apa sih tantangannya gitu? Especially kan lo salah satu yang paling muda lah ya bisa dibilang gitu. Terus kita tahu lah kalau misalnya di kedewanan itu banyak yang umurnya juga jauh lebih tua gitu. Nah gimana caranya nyatuin pendapat-pendapat itu, karena kan harus dapat berapa suara buat disahin gitu nggak sih biasanya kan sistemnya ya. Sebenarnya sih kita ngelihatnya banyak hal ya. Jadi aku juga termasuk yang baru banget dan ketika masuk, alhamdulillah juga penetapan komisinya juga sangat bagus dan sesuai pas banget gitu. Salah satu yang aku inginkan di Komisi E. Sebenarnya menyatukan visi misi itu melalui bonding juga sih sama teman-teman. Jadi behind the scene ya. Jadi ya kita juga pengen dengar, misalkan di komisi aku sekarang ketuanya itu dari Pak Tamrin misalnya dari komisi dari PKS gitu ya. Lalu ada sekretarisnya dari PSI, lalu wakil ketuanya dari PDIP. Jadi ini agak unik nih komposisinya. Dan bahkan beda-beda partai juga ya. Jadi dari itu kan ada komposisinya tergantung dengan perolehan suara dan akhirnya rapat bersama di periode sebelumnya ketika sebelum kita masuk di periode 2024-2029. Nah akhirnya kan memang semuanya ini membawa misi partai atau mungkin misi dari fraksinya, ada beberapa concern. Itu yang bikin agak clash ya. Pasti itu ada clash. Tapi yang aku lihat sih alhamdulillah sejauh ini karena kita banyak yang teman-teman baru, jadi di komisi itu 50% baru. Ini juga jadinya agak lebih fresh minds gitu ya. Kita jadi membawa orang-orang yang memang belum punya ada saklekan, belum punya pakem idealisme terhadap concern-concern tertentu, jadi lebih open terhadap diskusinya. Dan juga lumayan asik-asik karena banyak anak muda. Ada kayak aku kelahiran 96, ada yang kelahiran 2000, ada juga yang ada kelahiran 2000. Ada juga kelahiran 2000. Pokoknya ini aku gak paling muda, tapi kalau untuk perempuan
aku paling muda alhamdulillah. Jadi sebenarnya dari perspektif ini ada juga yang memang backgroundnya seni, backgroundnya pengusaha, backgroundnya di law firm, lawyer gitu. Jadi cukup beragam sehingga akhirnya kita juga punya mindset bahwa kita ini harus sering duduk bareng, diskusi concern ini apa, dan memang harus lebih terbuka. Sebenarnya prinsipnya lebih ke situ, dan knowing bahwa komisi kita ini menjadi pondasi pilar kehidupan masyarakat Jakarta. Kayak tadi pendidikan, kesehatan, sosial itu kan sesuatu yang bentuknya tidak terlihat tapi terasa ke masyarakat. Kadang kayak ini sekarang lagi musrembang, banyak usulan itu sebenarnya lebih usulan fisik, tapi usulan-usulan yang bersifat tidak terasa tadi kayak pendidikan, kesehatan itu sebenarnya yang terasa ke kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita juga harus punya pemikiran bahwa yaudah bagaimana kolektif minds ini bisa dikumpulkan, tapi juga kita harus tahu bahwa ada prioritas. Lebih banyak diskusi, lebih banyak ngumpul. Memang sekarang tantangan utamanya itu bagaimana ada yang menganggap kebijakan ini atau hal-hal yang kita mau bahas ini penting, ada yang merasa tidak penting. Mungkin itu sih yang rasa tergantung kepentingan betul masing-masing, kepentingan masing-masing. Ada yang merasa concern terhadap isu-isu tertentu itu dianggap harus disegerakan gitu. Kayak kemarin misalnya kita ngebahas soal KJP. KJP itu kan salah satu program pilar juga nih di Jakarta. Kemarin kita juga agak menemukan sedikit deadlock gitu ya, bagaimana solusi dari beberapa hal beberapa masalah di KJP ini. Tapi alhamdulillah akhirnya sudah selesai. Itu juga butuh diskusi sampai dengan 3 sampai 4 kali rapat untuk bisa menemukan solusinya. Nah, itu akhirnya butuh endurance, butuh kesepakatan bahwa ini adalah menjadi program yang penting, dan ketika kebijakan ini atau output dari kebijakan ini berhasil, teman-teman di komisinya juga berhak untuk bisa mengklaim bahwa ini adalah program bersama yang memang disuarakan bersama. Mungkin itu agak panjang ya. Especially kayak berusaha to keep it civil dan juga peaceful ya. Betul. Nggak sampai lempar-lempar kursi gitu kan. Iya, alhamdulillah gak ada. Dan jangan sampai ada. Menurut aku agak anarkis dan tidak perlu ya. Soalnya kan agak susah gimana ya. Pikiran-pikiran yang beda itu ada di satu tempat gitu, buat gabungin ini aja susah gitu. Gimana coba buat buat ngasilin solusi bareng. Betul. Gitu. Makanya akhirnya banyak forum-forum diskusi di luar dari rapat-rapat kerja. Jadi kayak misalkan, itu makanya yang bikin bondnya lebih ketat. Betul. Misalkan di kunjungan kerja ketika kita keluar kota, ataupun juga di luar itu misalnya lagi makan bareng apa segala macam. Jadi akhirnya semua ini merasa jadi teman, semua menjadi kolega yang saling membutuhkan. Jadinya aspirasi antar kolega ini juga bisa tersampaikan dan didukung sama-sama gitu. Tapi pernah nggak kayak Kak Farah ngerasa satu hari itu kayak terlalu berat gitu jadi anggota dewan, kayak menemukan suatu masalah yang berat banget gitu. Kayak misalnya contohnya beberapa temenku yang aku temuin itu terkadang ada yang cerita sedih gitu, kayak ya gue gak kuat nih ngelihat aspirasi masyarakat yang ini. Gue gak nyangka kalau misalnya masih ada orang yang hidup kayak gini di Jakarta. Nah hal-hal kayak gitu kira-kira ada gak yang bikin Kak Farah kayak sampai gila ternyata segitunya ya masalah yang harus gue handle sebagai anggota dewan gitu. Banyak banget sih Zep. Jadi mungkin dari kampanye kali ya. Kita lihat kondisi lingkungan kumuh itu menjadi concern. Bagaimana kita bisa provide housing yang layak buat warga Jakarta, tapi sementara mereka susah untuk pindah. Itu juga jadi concern. Ada beberapa titik mungkin di wilayahku yang biasanya di pesisir pantai, di pinggir kali, di pinggir sungai, itu juga yang banyak jadi concern. Belum lagi deadlock urusan KJP ataupun bantuan sosial dari pemerintah, karena sekarang ini semua pendataan untuk datanya ini kan dipusatkan di DTKS di bawah Kementerian Sosial. Dan ini yang kita sebenarnya kesulitannya itu bagaimana kita bisa memegang kendali data ini sehingga kita membuat keputusan juga lebih bijak dan lebih komprehensif buat Jakarta. Sementara data ini kan dikumpulkan di kementerian. Jadi bagaimana kalau misalkan di pemerintah pusat ini ada beberapa timeline yang geser, kita tidak bisa
melakukan perubahan atau membuat decision untuk warga Jakarta urusan bantuan sosial ini. Dan bantuan sosial tuh nggak cuma sekedar kayak bantuan sosial bantuan langsung tunai, tapi juga ada bantuan pendidikan dan lain-lain. Jadi KJP itu juga sebenarnya harus masuk terdaftar di DTKS salah satunya. Oh, jadi nggak masing-masing daerah ngurus gitu ya? Enggak, unfortunately enggak. Tapi memang ini sebenarnya kerja panjang yang pengen sekali aku dan mungkin teman-teman di Komisi E juga pengen. Sebenarnya udah kita sampaikan ke depan ini data warga Jakarta yang memerlukan bantuan sosial ini harusnya benar-benar dipegang kendali sama Pemprov Jakarta. Dan mungkin sebenarnya di periode lalu udah dibahas. Cuma we haven't found the solution yet. Tapi kita berusaha bagaimana dengan pendataan ini juga bisa kita pegang itu. Mungkin ada yang satu data terintegrasi juga ini kita pengen urus. Jadi setelah data itu terkumpul, bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan dan kebutuhan masyarakat Jakarta sih secara umum. Jadi sebenarnya proses buat membuat satu kebijakan tuh proses yang panjang ya. Panjang dan maraton ya berarti ya. Soalnya kan terkadang mungkin ada beberapa stigma yang mikir udah jadi perwakilan rakyat itu mungkin kenapa nggak nyuarain suara konstituennya gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi polisi yang lagi diperjuangin juga nggak sesuai dengan suara-suara yang ada di situ. Gitu. Jadi admire juga sih karena aku tahu banget tuh membuat kebijakan tuh prosesnya panjang banget, banyak banget, terus juga nguras energi banget sih pasti. Makanya pada akhirnya ke depan ya ini mungkin harapan aku pribadi gitu sebagai Dewan, kita itu bisa menyikapi kebijakan dan juga mengevaluasi prosesnya itu benar-benar kayak menyikapi SOP perusahaan gitu. Walaupun tidak bisa 11-12 sama. Contohnya gimana tuh Kak maksudnya? Jadi misalkan kayak tadi bagaimana kita bisa melihat kebijakan misalnya soal pendidikan. Oke, memang overall kayak kurikulum, kayak urusan-urusan zonasi itu memang di ranahnya ranah pemerintah pusat. Tapi bagaimana kita bisa menyikapinya punya ada satu proses di mana kita bisa menjadi decision maker buat provinsi kita sendiri. Jadi kita bisa intervensi. Kalau sekarang tuh berarti sistemnya masih saklek ngikut pemerintah pusat gitu ya. Masih ada beberapa hal yang pemerintah pusat dan itu sebenarnya nggak masalah ya, selagi memang itu menjadi dasar. Tapi kalau kan tiba-tiba geser itu kayak tadi aja kan butuh setahun ya buat ngomongin buat tahun 2025 ini tiba-tiba geser ya. Jadi panjang banget. Makanya ya kayak tadi misalnya ngurusin KJP kayak kemarin kita ada case KJP di tahap 2 2024 itu banyak yang nge-cancel. Warga kita nggak bisa dapat gitu anak-anaknya, banyak yang protes dan kita juga menemukan masalahnya di mana sih dan kita bagaimana bisa solusinya bisa kita tercapai dan akhirnya dengan 4 kali rapat itu kita bisa menemukan solusi dan akhirnya setelah kita rapatkan juga dengan Dinas Pendidikan di Januari kemarin solusinya tuh kan harusnya niatnya bisa dicairkan di akhir Januari. Rupanya enggak, akhirnya pending lagi sampai Maret. Waduh. 2025. Sementara kan orang udah butuh sekolah, udah butuh bayar SPP. Iya, udah keburu telat dong masuk sekolah. Bener. Sebenarnya masuk sekolah masih sama. Mereka tetap menjalankan semester. Tapi kan akhirnya orang tuanya itu harus mencari solusi untuk nutupin biaya pendidikannya atau kebutuhan-kebutuhan sekolah lainnya yang di bawah sekolahnya tersebut. Itu yang akhirnya kita jadi sebel dan mungkin sedih ya. Kenapa harus ada pending? Tapi balik lagi karena memang proses kebijakan itu bisa direalisasi karena harus semuanya tuh sefrekuensi dan semuanya tuh harus paham urgensi dari kebijakan itu gitu dan itu yang memang kita terus upayakan dorong sih Zep mungkin khususnya di Komisi E, mungkin aku belum dengar dari komisi lain ya. Itu bisa di-invite juga ke sini karena beragam ya. Mungkin boleh Kak Farah undang bersama teman-temannya ya. Kita bikin diskusi sini. Golkar and Friends ya katanya ya. Kita alhamdulillah udah 10 orang, masing-masing komisi ada 2 perwakilan Golkar sekarang. Jadi kalau sekarang tuh Golkar berarti berapa perempuan, berapa laki-laki Kak yang ada di DPRD? Kita perempuannya 2 dari 10. Jadi udah 20%. Sebelumnya enggak ada. Oh sebelumnya gak ada? Enggak pernah ada. Wow. Jadi, itu berarti satu lagi Kak Alia bukan sih? Ya. Nah kalau Alia di Komisi A, aku di Komisi E. Dulu sempat ada PAW perempuan juga. Cuma gak pernah yang terpilih perempuan tuh baru kita. Wow berarti history dong. History, thank God, alhamdulillah, puji Tuhan. Representasi ya. Ada representatif perempuannya. Dan ternyata masih banyak partai juga yang belum ada representatif atau mungkin belum konsisten ya. Dan kita harapin juga gak cuma sekarang di periode ini, mungkin periode ke depan juga bertambah jumlahnya. Karena
jujur mungkin pasti ada perubahan dengan adanya perempuan, keterwakilan perempuan. Mungkin kita lebih peka terhadap isu-isu tertentu, urusan-urusan dapur di fraksi atau di komisi, hal-hal yang menjadi yang mungkin selama ini tidak dianggap penting atau relevan, akhirnya kita bawa menjadi diskusi. Mungkin kita karena lebih peka atau mungkin lebih lebih vokal ya terhadap hal-hal gitu sih. Itu yang aku rasa perubahan, apalagi perempuan muda ya. Yes, aku ngeliat kampanye Kak Farah kemarin juga out of the box gitu ya. Lumayan. Kayak salah satu yang paling aku sering liatin di medsos. Dan juga beberapa kali tuh lewat yang unik itu balihonya Kak Farah tuh beda sendiri. Gede ya. Jadi paling gede. Terus dan juga aku inget tuh ada apa? Apa sih yang kayak patung-patung gitu? Bukan patung, yang kayak ini kan kayak idol-idol bikin patung. Iya kayak K-pop gitu, kartun-kartun gitu. Aku lupa sebutannya. Iya pokoknya ada figur-figur akunya gitu kan. Kenapa tuh? Mau bahas soal itu? Maksudnya kayak strategi yang pas dulu itu berarti emang Kak Farah terinspirasi sendiri atau emang dari tim-timnya tuh juga ada yang muda dan kayak ngasih tahu input-input kayak gitu. Sebenarnya banyak dari tim, dari keluarga juga banyak kasih masukan karena kan kayak dulu kita nggak bisa ketemu konstituen kita secara rutin dan sering, jadi kita harus ada gebrakan-gebrakan dan baliho itu juga salah satu yang efektif karena kan dapilku juga salah satu yang macet, yang ramai. Kita ada 947 ribu DPT-nya kemarin, pemilihnya ada 947 ribu, banyak sekali hampir 1 juta. Terus juga titik-titik macetnya juga banyak, spot-spot kayak di Pancoran, di Tebet, ataupun juga sampai ke Pasar Minggu kan juga banyak gitu sih. Jadi kita pengen memaksimalkan potensi yang ada, walaupun sebenarnya belum out of the box yang gebrakan kayak ini ada salah satu caleg Golkar di Jawa Tengah yang pakai baju Ultraman atau pakai foto Ultraman. Itu dari Golkar. Akhirnya terpilih. Wow. Mas Jamaluddin Malik, kebetulan aku kenal sama adenya. Itu juga lumayan unik kan. Jadi akhirnya jadi rame, jadi dipilih, orang berkesan. Itu juga kan salah satu hal yang menjadi penting karena nama kita yang di surat suara kan cuma nama kita kan, gak ada foto. Jadi itu sebenarnya menurutku itu yang bikin kontestasi politik kayak bisa seseru itu sih. Betul. Kayak ngeliat gimana individu-individu itu pengen representasiin diri sendiri gitu. Nah terus kalau Kak Farah sendiri itu kayak pas hari pertama gitu jadi anggota dewan, terus juga lanjut terus, itu sesuai gak sih dengan ekspektasi lu kayak ternyata anggota dewan tuh beneran kayak gini gitu, atau ternyata malah jauh beda gitu? Sebenarnya kalau jauh beda karena aku sendiri mungkin banyak dapat mentor yang di DPR RI ya. Jadi aku belum dapat mentor yang di DPRD provinsi. Karena kan overlook ya, kadang-kadang tuh dewan-dewan yang di tingkat provinsi ini tidak terlihat exposure-nya dibandingkan DPR RI, dan sementara banyak kebijakan nasional pun juga yang dicecer kan di DPR RI gitu, yang didemokan dan lain-lain, padahal sebagai warga Jakarta kan banyak hal yang concern di Jakarta tuh yang bisa diurusin sama DPRD provinsi. Kalau aku lihat memang aku nggak banyak berekspektasi yang gimana-gimana ya, karena aku juga tahu lebih tingkat kerumitan dan environmentnya, lingkungannya juga berbeda. Tapi memang satu hal yang aku perhatikan, kalau DPRD provinsi itu sebenarnya lebih dekat dengan masyarakat. Karena mohon maaf, dapilnya dekat banget sama rumah. Beda sama teman-teman dewan yang kantornya di Senayan tapi dapilnya di daerah, di pelosok yang harus 6 jam, berapa jam harus terbang naik jalan darat. Jadi ekspektasi untuk ketemu masyarakat dan masyarakat bisa berjumpa lebih banyak. Betul, gitu. lebih banyak dan lebih tinggi. Yang kedua, aku juga ngelihat bahwa advokasinya juga lebih dekat dengan masyarakat, yang memang tadi menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi banyak harapan yang justru dititipkan oleh masyarakat ke kita. Ketiga, rutinitas kita dari bentuk reses ataupun sosper, frekuensinya juga lumayan sering. Kita ada 4 kali sosper. Sekarang reses yang tadinya ada 16 jadi 24 titik setiap 3 bulan sekali. Jadi hampir 100-an kali kita bertemu dengan masyarakat setiap tahunnya. 100 kali pertemuan yang wajib loh yang kita adakan. Wajib. Oh gila ya, banyak banget ya. Banyak banget. Sebenarnya kalau DPR RI juga lebih banyak karena ada dengan mitra kerja juga bisa berapa ratus sosialisasi gitu. Cuma kita melihatnya dari kewajiban itu juga. Bayangin misalkan kayak 100 pertemuan, setiap pertemuan kita ada 50 orang, 100 orang. Jadi energi yang dikeluarkan juga luar biasa gitu. Kalau kita benar-benar mau membuka diri untuk mendengarkan benar-benar aspirasi tersebut dan bisa sedikit demi sedikit merealisasi atau setidaknya merespon deh. Itu yang menurut aku tantangan dan tugas utama yang
sebenarnya kalau dikerjain serius itu banyak banget turunan dan lelahnya juga dapat gitu. Tapi ya kita akhirnya harus bermain dengan strategi gitu. Bagaimana bisa memerankan tim, bagaimana tim-tim kita yang kemarin dipakai kampanye juga kita libatkan untuk bisa mendengar aspirasi tersebut. Ada channel-channel lain yang bisa kita gunakan melalui WhatsApp, mungkin sosmed lainnya, supaya aspirasi tersebut gak mesti ketemu aja udah bisa kita proses gitu. Nah kalau desas-desus soal ibu kota yang baru ya. Nah pengen tahu sekarang kalau misalnya di dalam DPRD DKI itu anggota dewannya tuh pada ngebahasnya gimana soal IKN ini. Kita tahu kan kemarin baru aja ada berita yang membuat gong ya. Banyak yang gong ya tahun ini ya. Kita kayak banyak pengen mual gitu, kayak asam kita naik ya. Kan itu berarti DKI harus pertama kan kemarin nyiapin buat gak jadi ibu kota, buat jadi kota global itu kan pasti banyak banget PR-nya. Nah ini ternyata ditunda lagi gitu. Nah itu kan pasti ngaruh juga tuh ke APBD, apa berubah atau enggak. Terus kayak ya sekarang DPRD DKI jadi gimana tuh, apalagi bingung di gray area atau malahan emang lagi siap-siap ya udah tetap jadi ibu kota dulu atau gimana gitu? Kita tetap wait and see, tapi juga kita sudah menyikapi karena kan kemarin beberapa kali kita sudah rapat dengan Kemendagri karena kan nanti urusan otoritas untuk merubah ibu kota kan nanti banyak di Kemendagri. Nah memang karena kebetulan aku di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, memang akhirnya ada beberapa perda yang harus kita hasilkan sampai untuk menyikapi perubahan ibu kota ini, beberapa perdanya, urusan-urusan otoritas lah gitu. Jadi untuk menjadikan daerah DKI ini jadi DKJ. Dalam waktu berapa lama itu? Nah ini yang tergantung dari perubahan ibu kota negaranya. Kalau kemarin antisipasi perubahan IKN ibu kota negara kita pindah, berarti kita dalam waktu dekat nih 1 tahun sampai 2 tahun ke depan lah maksimal sudah harus beres. Yang memang dalam bentuk produk hukum untuk bisa ditetapkan sebagai daerah khusus Jakarta. Tapi kalau memang kemarin ada isu ataupun ada obrolan soal IKN mau IKN menjadikan ibu kota itu nanti di 2028, otomatis kita juga masih ada waktu untuk merubahnya. Tapi transisi itu memang agak butuh waktu panjang, nggak bisa sebentar. Jadi sebenarnya kalau memang nanti dirubah 2028 kita juga di Jakarta ya fine-fine aja. Malah kita justru punya ekstra waktu untuk membereskan hal-hal yang prioritas sambil menyiapkan transisi itu dari produk hukumnya sih gitu. Berarti kalau ada pernyataan resmi gitu gak dari pemerintah pusat ke nanti akan ada sih pasti, tapi so far sekarang belum sampai proses itu ya. Belum, karena kan kalau aku sendiri bukan pimpinan ya. Jadi kita bukan mendapatkan first hand information. Biasanya jadi berpengaruh juga. Misalkan kayak teman-teman ada yang di pimpinan DPRD pasti langsung dapat informasi first hand. Jadi bisa ada beberapa hal yang prioritas bisa langsung dieksekusi atau bisa dibahas dulu minimal. Nah, kita menyikapinya akhirnya kemarin di Raperda yang tahun ini, rancangan peraturan daerah, kita fokus kepada hal-hal yang bersifat urgent dan memang sudah dipending dari beberapa waktu. Misalkan nanti ada kalau nggak salah ada 5 usulan Raperda. Salah satunya yang kita lagi bahas untuk urusan aku ya di Komisi E, itu ada Raperda, rancangan perda tentang pendidikan sama kawasan tanpa rokok gitu, atau kawasan bebas rokok ya. Seneng banget. Yes, karena akhirnya aku bebas dari asap. Aku juga gak suka banget indoor smoking, aku gak suka banget. Terus sekarang juga banyak asap elektronik ya. Betul, jadi itu orang mengambil kesempatan. Nah itu nanti kedepannya bakal kayak Singapura atau gimana tuh, didenda atau gimana? Kita belum bisa bilang apa-apa, tapi kita menyikapinya dari beberapa hal yang mungkin kan kemarin sudah ada pergubnya. Mungkin kita lihat dari pergub yang sudah ada, batasan-batasan kawasannya. Concern kita sih kepada kelompok warga ya atau masyarakat yang termarginalkan atau yang rentan. Jadi kayak ibu, anak, lansia yang memang produktivitasnya itu sangat terpengaruh dengan tadi kalau memang terekspos oleh asap rokok, karena kan berpengaruh kepada produktivitas, reproduksi atau juga tumbuh kembang anak sih gitu. Berarti kalau misalnya yang sekarang isu yang Kak Farah lagi perjuangin banget as anggota dewan gitu di DPRD apa ya? Sebenarnya aku lebih fokus kepada pendidikan sama kesehatan sih. Jadi berarti yang tadi itu. Ya balik lagi. Jadi pendidikan tadi bagaimana kita bisa merealisasikan sekolah gratis itu. Terus untuk kesehatan juga tadi mungkin dari perda yang kawasan bebas rokok. Terus juga lebih kedua itu sih sekarang. Tapi
di luar dari itu juga aku selalu nanya sebenarnya sih sama teman-teman lain bagaimana kita menyikapi komisi kita ini yang beragam sekali kebutuhannya, tapi itu kembali lagi ke anggota dan memang rata-rata dari teman-teman dewan sebelumnya mereka harus membagi fokus itu. Tapi balik lagi advokasi aku dari awal memang urusan pendidikan kesehatan menjadi concern, tambahannya mungkin malah di luar komisi yaitu urusan ekonomi sih. Urusan iya, tergantung aspirasi masyarakat ya berarti. Betul. Kalau pembagian kan desas-desusnya kayak kalau pembagian komisi itu kan tergantung dari partainya ya. Betul. Nah, sebenarnya prosesnya gimana tuh buat Kak Farah ditempatin di komisi E gitu? Sebenarnya kita juga dari sebagai anggota kita juga mengajukan keinginan kita sih ke fraksi. Memang keputusan pembagiannya itu sudah dilakukan di periode lalu. Jadi sebelum tutup periode nih di 2019-2024 itu sudah dibagi pembagian untuk periode berikutnya. Jadi misalkan komposisi ketua, wakil ketua, sekretaris di komisi bagaimana. Jadi sebutannya kalau di sana tuh ada AKD, alat kelengkapan dewan, baik nanti di komisi maupun di badan. Terus juga dari komposisi pimpinan. Nah pimpinan sekarang itu kan ada 5 ya. Jadi yang pimpinan ketuanya PKS, yang kedua PDIP, yang sisanya nih wakil ketua PDIP, Gerindra, Nasdem sama Golkar. Nah Golkar ini dapat yang urutan terakhir untuk wakil ketua. Ini juga merubah dinamika kita juga di Golkar. Bagaimana kita ini sekarang udah dapat pimpinan, kita harus lebih vokal dan bagaimana pembagian proporsi pembagian pemain lah istilahnya ya, pemainnya di tiap komisi juga lebih beragam. Kayak aku kebetulan di komisiku aku bareng sama rekan Golkarku yang lebih senior. Jadi ada beberapa hal yang beliau concern lebih vokal, lebih firm. Nah aku bagaimana menyikapi yang lebih fleksibel, lebih open. Jadi kita kayak yin and yang-nya harus balance gitu. Iya. Tapi memang dari awal sudah teman-teman juga mungkin sudah setiap dewan tuh pasti ada keinginan masing-masing untuk ditempatkan di mana. Dari situlah baru bisa diperjuangkan biar bisa ditempatkan di posisi atau di AKD yang tersebut gitu. Jadi sebenarnya slot-slotnya itu ditentuin ya dari partai mana ya gitu. Iya sudah ditentukan dan itu dirumuskan dengan pimpinan yang sebelumnya gitu, dengan teman-teman dewan sebelum. Soalnya kan banyak asumsi yang kayak mikir ini mah jatah dari partai gitu kayak ternyata udah ditentuin. Udah ditentu. Dibahas sebenarnya sih. Jadi dirumuskan sama teman-teman di fraksi keinginan mereka di mana mungkin ada supaya ada keberlanjutan. Misalnya kayak di Golkar ini sekarang kita dapat 2 pimpinan komisi, ada di ketua komisi C sama wakil ketua komisi A. Ya tadi kan kayak Kak Farah mention itu berarti kayak bisa dapat informasi duluan juga gitu-gitu ya. Iya gitu karena pimpinan dan ada beberapa diskusi yang memang bisa dibahas lebih duluan dan lain-lain gitu sih. Wow, sepertinya panjang sekali ya. Padahal kayak baru 90 hari gitu. Rasanya kayak langsung dapet DPRD 101-nya cepet gitu kan. Nah terakhir yang aku pengen tahu, sebenarnya the next steps yang Farah Safira mau ambil tuh apa gitu. Kayak apakah bakal lanjut pengen nyalek ke DPR RI ke eksekutif, ataupun adalah milestone kecil yang pengen di reach dulu gitu. Kalau ke DPR RI kayaknya belum ya, kita situasional aja. Sebenarnya kan juga untuk melihat perubahan dengan adanya kita di DPRD atau di legislatif itu dampaknya itu bisa dilihat nggak cuma sekedar 1 periode, bakal berperiode-periode. Nah memang kita juga lihat dari aspirasi di Dapil. Apa sih sebenarnya sosok seperti apa sih yang teman-teman masyarakat kita pengen di Jakarta secara umum. Ya itu sebenarnya perubahan yang aku lihat sih lebih ke arah kita pengen menjadi dewan yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih terbuka, lebih bisa diajak ngobrol sehingga tidak ada pembeda antara kita dengan masyarakat, karena kita wakil masyarakat. Seharusnya kita ya merefleksikan apa yang masyarakat kita itu seperti apa. Dan aku percaya akan hal itu dengan tadi mungkin kedekatan kita dengan masyarakat, diskusi yang kita adakan, bagaimana juga kita tidak mau ada pembeda. Karena memang masyarakat itu masih merasa bahwa pejabat itu harus diwongke, harus mendapatkan diarak-arakin gitu. Iya, sebenarnya memang itu adalah salah satu hak yang kita bisa dapatkan juga, tapi ya hak protokoler itu juga ada. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan exposure khusus ataupun juga penghargaan khusus setiap kali event-event. Tapi bukan berarti juga kita
berpatokan kepada harus seperti ini, harus di itu. Apalagi kita masih muda kan Zep. Jadi agak segen ya kayak kok lu belum apa-apa udah terbiasa gitu. Iya, belum apa-apa lu udah itu. Sementara kita masih yang sehari-hari kayak dulu masih naik Gojek, masih apa. Jadi kayak kita ya masih biasa aja santai gitu. aja ya, santai aja. Dan aku merasa itu yang harus kita mungkin dari aku pribadi pengen terapkan terus sih, bagaimana bisa terbuka terhadap aspirasi walaupun ya memang kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya kehadiran kita di masyarakat, khususnya masyarakat yang kita wakilkan, itu bisa membuat membawa perubahan baik dari segi perspektif mereka terhadap dewan, branding dewan gitu ya, maupun juga perubahan-perubahan dari kebijakan yang bisa kita terapkan di sana. Dengerin Kak Farah dari tadi tuh bikin aku kalau misalnya Kak Farah nyalek kayak bikin pengen milih dia gitu ya. Ya Allah amin ya, kita pengennya juga dipilih lagi gitu karena tidak mudah. Lumayan ya, cukup informatif dan sangat membantu apalagi buat teman-teman yang masih mencoba belajar soal politik gitu. Kayak pengen tahu how-nya gitu di politik tuh apa aja. Terus juga ternyata di pemerintahan daerah juga banyak komplikasi gitu, nggak yang kayak orang-orang pikir DKI bikin kebijakan kayak gini, ternyata ada juga kesulitan dari pemerintahan pusat guys. Jadi karena masih DKI, selagi masih daerah khusus ibu kota, intervensinya juga pasti bukan intervensi, mungkin tumpang tindih atau ya bisa dibilang intervensi lah ya. Banyak lah orang yang punya kepentingan di DKI Jakarta gitu. Jadi ya pusing 7 turunan lah. Tapi ya gitu ya, mungkin kita juga pengen menyampaikan bahwa DPRD provinsi juga punya tugas yang banyak. Harapan yang banyak. Kita juga pengen masyarakat juga tahu bahwa bisa menyampaikan aspirasi itu nggak cuma ke kita, bisa kita sebagai dewan, tapi banyak saluran-saluran caranya. Ada gitu. Dinas-dinas gitu juga. Betul, kan. ada dinas, ada pemerintah kota, pemerintah kecamatan, sampai kelurahan dan RW, RT juga itu berperan gitu sih. Intinya jangan sampai pusing nonton kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa pantau terus Instagramnya Farah Safira. Terus kita kawal juga, kita lihat apakah dia benar-benar menjaga amanah sebagai anggota dewan ya, Say. Dan jangan lupa di follow dan juga didukung guys. Thank you. Thank you so much. Dadah. Thank you Zebi.